belum menguasai materinya. Dan yang saya menyedihkan buat saya ternyata cukup banyak yang konsep DB saja tidak lupa gitu ya, entah lupa entah memang nggak tahu gitu ya. DB itu Anda belajar ketika ketika Anda belajar transfer function ya, VO per VI. Kalau DB itu berarti 20 log VO per VI atau 10 log PO per PI. Tapi ada yang menggunakan 10 log untuk tegangan. Nah, itu ngaco gitu ya. Kemudian saya di soal sudah saya sampaikan ada peredaman 20 dB atau penguatan minus peredaman 6 dB atau penguatan minus 6 dB. Jadi kalau peredaman itu menjadi positif, itu berarti outputnya lebih kecil. Kalau penguatan negatif berarti outputnya lebih kecil. Itu Anda harus sudah paham kalau log dibalik log X itu sama dengan minus log per X. Itu harusnya Anda udah tahu itu gitu ya. Tapi yang gitu aja banyak yang masih tidak dikuasai. Kelihatannya belajar itu seperti tidak bermakna sebelumnya. Itu sangat menyedihkan. Jadi kuisnya seperti itu, dengan hasil seperti itu ya kebanyakan nanti akan kalau nilainya bertahan seperti itu ya mungkin cukup akan banyak yang nggak akan lulus gitu ya kalau Anda tidak memperbaiki diri gitu. Baik. Baik, kita akan lanjut kuliah kita. Pada kuliah kita waktu yang lalu kita sudah membahas tentang model sinyal kecil. Kita akan lanjutkan dari model sinyal kecil. Oke, saya balik dulu ke sini. Kita sudah menurunkan hubungan-hubungan, ya. Jadi dari model sinyal kecil tersebut kita sudah memperoleh hubungan-hubungan yang ada pada layar ini. Kemudian kita melihat dari emitor dan dari base, dan kita melihat bahwa kalau dari base kita melihat resistansi antara base ke emitor untuk sinyal kecil sebesar Rp. Kalau kita melihat dari emitor terhadap groundnya di base, maka kita melihat Re. Hubungannya adalah Rp beta plus 1 kali Re. Jadi dari base itu kelihatan resistansi yang lebih besar, dari emitter kelihatan resistansi yang lebih kecil. Logis sekali karena di sini IB, di sini beta beta plus 1 IB. Ya, jadi kalau kita melihat di sini resistansi adalah VBE per IB, maka di bagian ini saya punya beta plus 1 pengalian arusnya ya. Sementara kalau kita lihat dari emitor, kita lihat di sini IE, tentunya IB di sini adalah 1 IE per beta plus 1. Jadi dia akan nilai yang lebih kecil munculnya. Oke. Berikutnya, kemarin sudah kita bahas tentang penguatan tegangan, akhirnya kita peroleh besaran yang sejalan dengan analisis sebelumnya. Nah, di mana penguatan tegangan itu adalah berbanding lurus dengan arus kolektor, berbanding berbanding lurus dengan RC, dan berbanding terbalik dengan potensial termalnya. Ya, jadi kalau dia memanas misalnya, maka penguatan tegangannya akan turun. Nah, dari model yang kita peroleh seperti itu,
Ini jangan lupa ini ada garis yang tidak terlalu tampak karena pas di tepi. Ya, kita bisa memberlakukan analisis sinyal kecil. Ini analisis sinyal kecil ya, di mana semula saya punya VCC di situ, kemudian di sini ada VBEDC. Perhatikan notasi huruf besar huruf kecil ada maknanya. Ya. Untuk AC maka nilainya 0, sumber tegangan itu jadi hubung singkat, sumber tegangan jadi hubung singkat di situ. Jadi ini digambarkan ada hubung singkat di sana, dan kita bisa lihat bahwa di sini nanti arus base itu akan sama dengan tegangan base ke emitor dibagi RP. Jadi saya ke dalam merasakan RP. Kemudian kalau kita lihat arus kolektor itu adalah GM-VBE, yaitu transkonduktansi dari bagian inputnya, dan arus emitor di bagian bawah. Arus emitor ini, ya, arus emitor itu sama dengan tegangan VBE ini dibagi resistansi yang dirasakan dari dalam emitor, yaitu RE. Oke. Nah, modelnya sendiri kita bisa gambarkan dalam dua bentuk model, yang seperti yang pertama model P, ya, model P di sini kita punya RE di sebelah kiri, di sebelah kanan transkonduktansi GM-VBE, atau kita bisa juga di sini menggunakan RP tetap, tetapi di kolektor kita gambarkan dependent current source, jadi IB, variabelnya IB. Kalau di sini tadi variabelnya adalah VBE, ya. Hubungannya, persamaannya ada di bagian bawah, ya, di bagian bawah sini persamaannya Anda bisa perhatikan. Oke. Nah, model itu juga dapat digambarkan dalam bentuk model T, ya, di mana arus tetap bisa dinyatakan sebagai GM-VBE atau beta IB, gitu. Tetapi kalau pada model T kita lebih merujuk kepada IE bukan kepada IB. Jadi di sini walaupun ini sama dengan beta IB sama saja, tapi yang lebih digunakan alfa IE, yaitu arus emitor, dan di sini gunakan resistansi emitor. Jadi ini kalau kita lihat tadi, ini merujuknya pada resistansi P dari base. Kalau yang ini merujuknya kita dari emitor melihatnya. Jadi di sini menggunakan RE. Oke. Nah, berikutnya kita dengan itu kita bisa melakukan analisis rangkaian sebuah penguat. Review tentang model sinyal kecil ini, apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kita akan lanjutkan dengan analisis penguat sinyal kecil. Jadi, dengan menggunakan model sinyal kecil, kita bisa melakukan analisis penguat sinyal kecil. Kita mulai, ya. Analisis penguat sinyal kecil, prinsipnya adalah kita melakukan superposisi DC dan AC. Oke. Namun ini bukan sesuatu yang sangat terpisah. Parameter AC modelnya itu hanya bisa diturunkan dari nilai DC-nya. Kalau Anda ingat di dioda dulu, Anda mau memodelkan ini sebagai resistansi slope saja, saya harus taruh dulu arus diodanya dan tegangan diodanya. Oke, di sini pun kira-kira seperti itu. Ya, kita harus tahu dulu nilai DC-nya, baru nanti parameter AC-nya bisa digambarkan. Jadi langkah analisisnya adalah yang pertama kita harus melakukan analisis tegangan titik kerja DC dengan membuat sumber AC-nya 0, kita mencari arus kolektor atau arus emitor DC. Perhatikan notasi. Notasi ini mencerminkan dia besaran apa dalam sinyal tersebut. Setelah kita mempunyai besaran IC dan IE, maka kita bisa menghitung GM, itu adalah IC per VT. Ya. Kemudian RE itu adalah VT per
IE. Itu bisa kita gunakan menghitung parameter transistor untuk sinyal kecilnya. Dan dari parameter dari angka yang parameter yang diperoleh, kita bisa selanjutnya langkah 3 menggambarkan rangkaian ekuivalen analisis AC dengan sumber DC 0. Kemudian transistor kita akan gunakan dengan besaran model sinyal kecilnya tersebut, dan kita melakukan analisis rangkaian mencari besaran yang diinginkan pada model sinyal kecilnya. Kita akan lihat pada contoh berikut. Pada contoh ini, kita mempunyai rangkaian yang ada DC, ya, ada sinyal kecil AC. Oke, kita mau mencari penguatan sinyal kecil. Ini perhatikan notasinya V kecil, O kecil, V kecil, I kecil. Jadi ini analisis sinyal, kita mencari analisis sinyal AC-nya. Yang pertama tentunya kita akan melakukan analisis DC. Untuk analisis DC, sumber AC-nya saya nolkan. Oke, jadi Anda perhatikan di sini saya hubung singkatkan sumber AC-nya. Oke, sehingga rangkaian bisa digambarkan seperti pada gambar di sebelah kanan. Ya, base-nya dapat 3 volt. Oke, kolektor dapat 10 volt. Nah, Anda harus sudah mulai terbiasa bahwa kalau dia aktif, maka VBE ini akan sama dengan kalau dia aktif 0,7 volt. Oke. Apabila dia 0,7 volt, maka tegangan base yang ini harus menjadi 0,7 volt. Dari situ kita peroleh arus base-nya, arus base yang ini yaitu 3 volt, 3 kurang 0,7 dibagi 100 kilo. Atau dia adalah 23 mikroampere. Oke, kemudian berikutnya kita mencari IC. IC sama dengan beta kali IB. Dan IC-nya tadi dianggap 100, betanya dianggap 100, maka IC-nya menjadi 2,3 miliampere. Yang ini kita peroleh. Oke. Dan dengan arus sebesar itu kita bisa mencari nilai tegangan V di kolektor. V di kolektor adalah 10 dikurangi 3 kali 2,3 sama dengan 3,1 ya. Jadi ini tegangan di kolektor. Arus di emitor yang ini tinggal dijumlahkan arus base dengan arus kolektor. Nah, artinya kita sudah memperoleh besaran yang diperlukan untuk mencari parameter sinyal kecil, yaitu tegangan arus pada kolektor atau arus pada emitor. Ini adalah perhitungannya, Anda bisa ikuti lagi. Ya. Nah, langkah kedua tadi, setelah kita peroleh arus DC kolektor atau emitor, maka kita bisa menghitung parameter sinyal kecilnya. Yang pertama GM. GM adalah IC per VT. IC-nya kita tahu 2,3 mili. Kemudian VT-nya 25 milivolt. Sehingga diperoleh GM sebesar 92 miliampere per volt. Kemudian RP adalah beta per GM. Dengan nilai beta 100, maka di sini kita peroleh yang kedua, RP sama dengan 100 per 92 atau 1,9 kilo ohm. Selanjutnya saya juga bisa mencari RE. RE adalah VT per IE. IE sudah diketahui 23,23, maaf ini. Dua 3,23 sehingga VT 25 mili dibagi 2,323 mili juga diperoleh RE sebesar 10,8 ohm. Ini adalah parameter sinyal kecil yang kita perlukan untuk analisis sinyal kecilnya. Nah, selanjutnya dari gambaran yang tadi kita akan melakukan analisis
AC sinyal kecil. Sumber DC saya nolkan. Jadi di sini power supply saya groundkan, sumber DC saya groundkan. Dengan demikian rangkaiannya bisa saya sederhanakan seperti pada gambar rangkaian di kanan. RBB ini tadi sudah kita ketahui 100 kilo ohm. Kemudian ini RC, maaf bukan RE, ini RC adalah 3 kilo ohm. Nah, dari rangkaian tersebut, transistornya kita gantikan dengan model sinyal kecilnya. Dalam contoh ini saya menggunakan model P. Kemudian saya susun lagi rangkaiannya, diperoleh rangkaian di sebelah kanan yang ini. Oke, ini adalah model sinyal kecilnya. Rangkaian sinyal analisis sinyal kecil. Yang kita cari adalah VO per VI. Maka dari analisis ini kita lihat VO itu adalah, kita lihat tegangan ini ditarik arus, positifnya negatif di situ, berarti dia VO-nya akan negatif. Negatif GM kali VBE, yaitu arus yang di kolektor, dikalikan dengan RC, yaitu langkah yang keempat itu VC sama dengan, atau VO sama dengan VC, sama dengan minus GM VBE kali RC. Berikutnya di sebelah kiri, di sebelah rangkaian sebelah kiri kita lihat di sini, ini saya punya hubungan resistor sebagai pembagi tegangan, di mana VB ini adalah RP dibagi RP plus RBB, rangkaian yang ini. Oke. Dan selanjutnya VO per VI atau VC per VI sama dengan GM kali RC kali RP per RP plus RBB. Di sini VI sama dengan VBE. Oh maaf. Saya harus koreksi di sini. Sebentar. Ya. VBE sama dengan parsial dari VI. Dan dengan menggunakan besaran yang kita peroleh, jadi keseluruhan VO per VI-nya atau VCC per VI-nya adalah GMRC kali RP per RP plus RBB. Kita masukkan nilainya sehingga diperoleh penguatannya negatif, minus 3,04 volt per volt. Nah, sekarang kita lihat apa yang terjadi pada sinyalnya. Kita misalkan bahwa sinyal AC-nya adalah sebagai berikut. Jadi dia sinyal segitiga antara plus 0,8 sampai minus 0,8 dengan amplitudonya yang ini VI, V besar I kecil ya adalah 0,8. Kita akan menggambarkan bentuk sinyalnya. Apa yang kita lakukan? Maka kita pertama nanti ke sebelah sana fungsi waktu, ke sana besarannya, apakah tegangan atau arus, ya. Kemudian pertama kita dari hitungan rangkaian DC, kita tahu titik kerjanya berapa nilai DC-nya, gitu ya. Itu dari hitungan titik kerja DC. Ya, jadi yang nomor 2 itu yang kita lakukan. Nah, nomor 3 titik kerja DC itu menjadi rujukan kita. Kemudian dengan persamaan rangkaian ekuivalen sinyal kecil kita mencari besaran tegangan atau arus yang sinyal kecilnya ya di seputar nilai DC-nya. Oke. Nah, itu akan memberikan hasilnya. Kalau dalam cerita gini sangat membingungkan, kita akan lihat dalam contohnya seperti ini. Oke. Perhatikan IB. IB itu nilai DC-nya adalah 0,8
0,023 miliampere. Ya, itu digambarkan di sini IBDC-nya. Oke. Kemudian pada IBDC tersebut maaf. Satu lagi VBE. VBE saya punya 0,7 nilai tegangan DC-nya. Itu yang datang dari diodanya. Jadi jangan lupa dioda ini DC-nya 0,7. Ya, jadi ini 0,7. Kemudian pada DC tersebut kita tumpangkan VBE. Oke. Kita punya VI 0,8. Sementara sebelumnya kita peroleh VBE itu adalah sama dengan RP per RP plus RBB kali VI. Maka kita tahu di situ VBE akan mengecil, besarnya adalah RP per plus RP per RP plus RBB. Dengan besaran yang kita peroleh sebelumnya, ya, RP per RP plus RBB, dan RP-nya itu kita tadi tahu sekitar 1 kilo ohm, ini 1 kilo ohm, dan RBB-nya adalah 100 kilo ohm. Oke. Jadi kalau kita perhitungkan ini kira-kira RP per RP plus RBB itu kira-kira sama dengan 1/100. Kira-kira ya. Angka detailnya Anda bisa hitung sendiri, sebetulnya bukan 1/100. Ya. 1/101. 1/101. Nah, tadi VI-nya adalah 0,8, maka amplitudo VBE sinyal kecilnya adalah sama dengan 0,8 dibagi 101. Maaf, dibagi ya 101 betul. Sebentar, saya ada yang salah. RP-nya adalah 1 kilo. Saya coba lihat hitungan tadi depan. Oh, RP-nya bukan 1 kilo, 1,09. Maaf, saya yang salah di situ. Ya. RP per 1,09. Jadi di sini adalah 109 di 1,09 plus 100 ya dikalikan dengan 8 mili yang di awal, maka diperoleh VBE-nya kecilnya adalah 8, amplitudonya adalah 8,6 milivolt. Kemudian VBE-nya kecil tersebut akan menyebabkan IB sinyal kecil tinggal dibagi dengan nilai RP-nya, diperoleh nilai yang nomor 3 ini sebesar 0,08 miliampere. Selanjutnya saya akan menggambarkan IC-nya. IC adalah beta kali IB. Kalau IB di sini 0,08 ampere, maka di sini magnitudanya adalah 100 kali linya, yaitu 0,8 miliampere. Titik tengah yang kita gunakan dari analisis DC yang tadi sudah dilakukan sebelumnya. Yang ini, ya, di mana di sini 3,1. Maaf. 2,3 miliampere harusnya IC. Ya, jadi di sini 2,3 miliampere itu IC. Kemudian arusnya naik turun sebesar 0,8, yaitu tegangan VBE yang di bawah sebelah kiri ini dibagi dengan RP. Ya, sehingga diperoleh dia adalah maaf, VBE dibagi dengan RP ya. Atau VBE bagi RP itu IB
dikalikan dengan beta. Jadi tinggal yang IB ini di sini saya punya 8 mikroampere, maka kali dengan beta itu menjadi 800 mikroampere ya, atau 0,8 miliampere. Terakhir kita akan menggambarkan V kolektor atau V outputnya. Nah, V outputnya itu adalah negatif karena besarnya adalah minus GMRC kali RP per RP plus RBB. Sehingga kita peroleh gambarnya kalau ini naik turunnya seperti ini kebalikannya turun naik seperti itu. Besarannya adalah RC kali IC. Ya, jadi RC 0,8, IC-nya itu tadi lupa berapa? 2,3 ya. Jadi VO sama dengan VC sinyal kecil dikurangi IC RC. Ya, sinyal kecil VC, maaf, VC sinyal kecilnya saja, ini VC negatif GMRC dan seterusnya yang di sebelah sini. Ya, yang harus kita perhatikan. Kalau terhadap VBE berarti cuma yang GMRC saja, GM VBE kali RC. Maka di sini juga GM kali VBE kali RC diperoleh nanti V outputnya amplitudo maksimumnya adalah 2,43 volt. Maaf sebentar saya mengambil tisu dulu. Jadi kita lihat keseluruhannya tadi kita ulang lagi ya. Jadi inputnya V inputnya adalah 0,8 amplitudonya, maka VBE-nya itu menggunakan perbandingan RP per RP plus RBB itu adalah VBE-nya ya. Nah, tetapi sekarang kita tambahkan ke sinyal DC sebelumnya. Jadi sekarang kita lihat VBE sinyal lengkapnya di sini ya. Kemudian amplitudonya yang itu dari menggunakan persamaan yang tadi perbandingan tegangan. Oke. Sedangkan IB-nya adalah VI dibagi RP plus RBB ya, mudah sekali lihatnya ya. Kalau saya lihat gambarnya di sini ya. Sana IB ini adalah VI, maka ada resistor di situ itu yang membaginya. Yang ini. Oke. Kemudian dari situ kita lihat nilai puncaknya, nilai lembahnya. Oke. Demikian juga untuk arus kolektor, dari titik tengahnya kita variasikan dengan sinyal kecilnya. Dan terakhir untuk tegangan VC-nya, titik tengahnya adalah 3,1 DC, dikasih dengan ini, perhatikan ini sekarang dengan atas ini beda fasa 180 derajat. Oke. Baik, sekarang kita akan gunakan cara yang sama untuk contoh 16. Oke. Dalam kasus ini transistornya adalah PNP. Input VI, kita perhatikan input VI adalah sinusoid dengan amplitudo sebesar 10 milivolt. Oke. Yang pertama tentunya kita akan melakukan analisis DC. Di sini ada kapasitor kopling. Kapasitor kopling ini DC-nya nggak bisa lewat. Jadi rangkaian DC hanya ada di sebelah sini saja.
Oke, kita akan tentukan, kita menggunakan loop yang melewati VBE. Di sini kalau aktif VBE adalah 0,7. Oke. Kemudian di sini adalah VEB arus IE. Kemudian ini adalah 10 volt loopnya seperti itu. Oke. Dari situ kita akan peroleh nilai DC-nya. Perhatikan gambar yang ini. Oke. Tegangan pada resistor adalah 10 volt dikurangi 0,7 menjadi 9,3 volt, sementara resistansinya 10 kilo ohm, maka arusnya adalah 9,3 volt dibagi dengan 10 kilo ohm atau menjadi 9.330 mikroampere. Ya, yang ini. Berikutnya kita bisa menghitung arus emitor. Arus emitor adalah alfa kali IE. Alfa kalau dengan beta sebesar 100 maka dia adalah 100 per 101 atau 0,99 kali IE 0,99 kali 0,93 ya kira-kira saja sebesar 0,92 miliampere. Arus kolektor sedikit lebih kecil daripada arus emitor. Dari arus yang kita peroleh maka kita bisa menentukan tegangan kolektor. Tegangan kolektor di sini adalah minus 10 ditambah 5 kali 0,92 sehingga diperoleh tegangan di kolektor 5,4 volt. Ini adalah nilai-nilai DC yang kita miliki. Nah, dari nilai DC tersebut selanjutnya kita menentukan parameter model sinyal kecilnya. Oke, tadi alfa sudah diperoleh sebelumnya, beta per beta plus 1 100 per 101 0,99. Karena perhatikan di sini kita mau menggunakan model lebih memperhatikan pada kasus ini kita memperhatikan sinyal tuh masuknya ke emitor. Ya. Kalau dia masuknya ke emitor lebih tepat kalau kita menggunakan model yang kita pandang dari emitor yaitu mencari RE bukan RP. Sehingga persamaannya adalah RE sama dengan VT per IE, VT 25 mV, IE-nya 0,93 miliampere sehingga diperoleh RE sebesar 27 ohm. Nah, selanjutnya kita akan melakukan analisis sinyal kecil. Oke. Yang sebelum bisa menganalisis sinyal kecil, maka gambar rangkaian pengganti atau rangkaian ekivalen sinyal kecilnya harus kita buat dulu. Oke. Yang kita buat di sini, kita lihat. Ini kapasitornya dianggap sangat besar, maka reaktansinya mendekati 0, berarti dia hubung singkat. Oke, ada power supply itu DC, untuk AC-nya menjadi 0, kita gambarkan hubung singkat terhadap ground. Ya, di bawah juga seperti itu. Negatif 10 volt berarti ada DC nilainya, kemudian untuk AC-nya nilainya 0, berarti kita gambarkan sebagai hubung singkat. Demikian juga untuk kapasitor kopling, karena C-nya dianggap sangat besar, kita gambarkan sebagai hubung singkat. Sehingga rangkaian ekivalensinya kecilnya seperti tampak di sebelah kanan. Nah, modelnya, kita masih gambarkan model transistor. Untuk yang sudah terbiasa bisa berhenti di situ, tapi untuk yang belum biasa harus digambarkan modelnya dulu supaya tidak salah berhitung. Nah, ini trik yang sangat penting yang Anda harus tahu, menyusun rangkaian dari rangkaian kiri ke kanan. Ya, ground di atas itu tidak disukai, menggambar ground di atas itu, ground pindahkan ke bawah, maka RE-nya saya pindahkan ke sana menjadi rangkaian yang lebih sederhana di sebelah sini. Oke. Kemudian pada transistornya kita gantikan dengan model seperti ini, ada RE, ada alfa IE, ya, model transistor sinyal kecil untuk PNP, oke. Nah, setelah model ini kita selesaikan, oke, baru kita melakukan analisis sinyal kecilnya.
Oke. Kalau kita perhatikan, maka di titik di emitor ini nilainya adalah VI, sinyal kecil. Oke. Sementara di kolektor ini Vout, sinyal kecilnya, VO, sinyal kecilnya. Nah, kita akan melihat yang pertama ini ground, di sini VI, maka arus emitor itu adalah negatif VI per RE. Oke. Kemudian arus kolektor itu sama alfa IE, dan dalam kasus ini maka VO-nya di sini dapat positif negatif dari alfa IE kali RC. Oke. Yaitu digambarkan di bagian ini. Kurang jelas memang. Sehingga kalau kita gantikan IE-nya dengan hitung pertama peroleh tadi, maka VO sama dengan alfa RC per RE kali VI. Oke, kita lihat lagi. Ya, ini persamaan yang sudah peroleh sebelumnya. Kita masukkan nilainya, alfanya 0,99. Kemudian VI-nya masih variabel, RC-nya 5 kilo ohm, 5.000, RE-nya 27 ohm, ya dikalikan dengan VI variabel. Maka VO-nya sama dengan 183,3 VI atau VO per VI sama dengan 183,3 volt per volt. Nah, sekarang kita kembali ke rangkaian semula, di mana VI itu adalah 10 milivolt, ya, sinusoid amplitudonya. Kemudian VC yang letaknya di sini, VC, DC-nya adalah minus 5,4. Maka dia kita gambarkan di minus 5,4 DC-nya, dan dia sefasa dengan amplitudo sebesar VO per VI kali VI-nya. Ya, tadi VO amplitudonya itu adalah sama dengan VI kali penguatannya. Penguatannya adalah 183,3, maka dengan VI 10 milivolt kita peroleh dia menjadi amplitudonya adalah 1,8 volt. Oke, dan itu gambarnya adalah di sini 5,3, dia turun naik di situ. Itulah melihat penguat, kita melihat ada DC-nya dan ada sinyal AC-nya untuk melihat bagaimana penguat bekerja. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Pak, silakan. Terkait yang latihan 6.14 bagian analisis AC, apakah boleh dijelaskan sekali lagi, Pak? Karena menurut saya terlalu cepat, Pak. Apa? Yang latihan 6.14 bagian analisis AC, apakah boleh dijelaskan sekali lagi? 6.14, kenapa? Yang analisis AC-nya, Pak. Nah, ini pelajar. Kalau Anda sudah bisa menggambarkan model sinyal kecilnya, maka selebihnya itu pelajaran rangkaian listrik. Jadi saya nggak akan ngajar rangkaian listrik. Yang ini. Ya, Pak. Oke, saya ulang lagi ya. Oke. Soalnya adalah rangkaian seperti ini. Oke, langkahnya itu adalah yang pertama kita lakukan analisis DC. Analisis DC untuk mencari titik kerja. Titik kerja itu yang paling penting itu apa? Arus kolektor atau arus emitor. Ya. Nah, sekarang kita lihat lagi dari rangkaian ini. Nah, rangkaian ini penguat, ada AC dan ada DC-nya. Ini AC, di sini ada DC. Oke.
Kalau analisis DC, AC-nya saya nolkan karena superposisi ya. Oke, jadi perhatikan ini adalah sebelah kiri gambar analisis DC. Oke, saya gambarkan lagi rangkaiannya seperti ini. Jadi ini gambarnya digambarkan 3 voltnya di sini plus 3 volt ya. Jadi ini VB-nya 3 volt. Oke, ini 3 volt. Kemudian saya akan melihat transistor ini mau sebagai penguat. Maka kalau dia penguat, dia transistor harus aktif atau VBE-nya sama dengan 0,7 volt. Maka saya punya di sini 0,7 volt. Karena di base ini 0 ground, maka maaf di emitor ini ground 0 volt, maka base-nya menjadi 0,7 volt. Oke. 0,7 volt karena VBE-nya junction diodanya memberikan 0,7 volt. Nah, dari situ di sini saya punya 3 volt, di sana punya 5 volt, 0,7 volt, selisihnya 2,3 volt dibagi dengan 100 kilo ohm diperoleh arusnya yaitu 23 mikroampere yang ini. Oke. Dari arus 23 mikroampere, arus IB, IC-nya adalah beta kali IB. Betanya adalah 100 kali 23 mikroampere menjadi 2,3 miliampere. Itu adalah IC yang ini. Ini IB. Berikutnya untuk IE saya di sini adalah jumlahkan antara IB dan IC sebesar 2,3 mili ditambah 23 mikroampere sehingga diperoleh sebesar 2,323 miliampere IE-nya. Nah, satu lagi besaran yang belum kita cari adalah untuk DC-nya adalah VC. VC DC. Ya, itu adalah sama dengan 10 volt dikurangi tegangan yang terbentuk pada resistor yaitu 2,3 volt miliampere kali 3 kilo ohm. Jadi 10 dikurangi dengan 6,9 atau diperoleh 3,1 volt. Analisis DC-nya seperti itu. Apa bisa dipahami analisis DC-nya? Bisa, Pak. Oke. Nah, setelah kita melakukan analisis DC, sekarang saya bisa menyatakan berapa nilai parameter sinyal kecilnya. Seperti ketika kita belajar di dioda, kalau saya tahu di titik itu, maka slope-nya saya tahu. Kalau titik DC-nya di situ, slope-nya akan di situ, gitu ya. Berbeda tergantung nilai DC-nya. Nah, sekarang kita hitung dulu. Ini saya lewat hitungannya sudah. Nah, GM adalah IC per VT, di mana IC 2,3 mili, kemudian VT-nya 25 mili, jadi 2,3 per 2,5 per 25 atau nilainya adalah 92 miliampere per volt. Sementara untuk RP-nya adalah beta per GM, betanya 100, GM-nya tadi sudah dihitung 92 miliampere per volt, berarti 100 per 92, karena milinya sudah dihilangkan, maka hasilnya outputnya RP-nya harus dalam kilo ohm, yaitu 1,09 kilo ohm. Dan RE di sini RE-nya sebetulnya mungkin tidak diperlukan, ya tergantung rangkaiannya. Ini dihitung juga, tapi sebetulnya tidak bisa tidak diperlukan. Kalau rangkaiannya kita merujuk dari inputnya dari base. Jadi kalau kita lihat ini, ya ini dari base. Ini model yang kita perlukan model P, di mana kita perlu GMVBE dan RP saja, ya nggak perlu RE. Oke, selanjutnya kita akan menganalisis AC. Kalau saat melakukan analisis AC, maka sinyal DC-nya saya nolkan tegangannya. Kalau demikian, VBB ini saya hubung singkatkan, dan VCC juga saya singkat ke ground, sehingga diperoleh rangkaian ekivalen AC-nya adalah seperti ini. Oke, rangkaian ini bisa dipahami? Bisa, Pak.
Oke, terima kasih. Kita lanjut lagi. Nah, sekarang karena rangkaian AC-nya sudah punya, kita akan gantikan modelnya. Sebetulnya bisa langsung ya, tapi karena baru pertama kali step by step saja. Modelnya saya masukkan di rangkaian tersebut. Jadi ini base, kolektor, emitor, saya masukkan ke rangkaian tersebut. Oke. Antara base dan emitor ada RP yang ini. Antara kolektor dan emitor ada GMVBE atau beta IB, terserah di sini GMVBE. Oke. Ini supaya mudah, RE-nya ini saya pindahkan ke bawah supaya gampang melihat rangkaiannya. Oke, rangkaian ekivalensinya kecil ini sudah bisa dipahami? Dari mana datangnya? Di situ Pak, dia VO-nya jadi mengukur tegangan di RC ya? Ya. Oke, baik Pak. Ini kan VO ya. Perhatikan gini. Ini VO. Ini ground di atas. Ini kan tegangan RC kan? Positifnya di bawah, negatifnya di sana kan gitu kan? Groundnya di atas kok. Iya Pak. Tapi kita nggak suka gambar ground di atas. Kita groundnya di bawah. Jadi dia mengukur VO seperti itu. Oke. Kalau sudah punya rangkaian seperti ini, saya sudah bisa mencari VO per VI-nya. Ya. Tinggal menggunakan di sebelah sini rangkaian pembagi tegangan, di sini hukum ohm saja, ya. Jadi di bagian output itu adalah tegangan VO sama dengan negatif. Kenapa? Karena arusnya ditarik ke sana, berarti positifnya di bawah, negatifnya di sana. Berarti negatif GMVBE kali RC, hukum ohm. Kemudian di bagian input sini kita punya rangkaian pembagi tegangan untuk menentukan VBE. Di mana VBE adalah RP dibagi RP plus RBB kali VI. Oke. Nah, dengan kedua persamaan itu kita tahu VC atau VO sama saja per VI sama dengan minus GMRC kali RP per RP plus RBB. Oke, GM-nya tadi sudah 92 mA per volt, RC-nya 3 kilo ohm. Karena mili dengan kilo itu saling meniadakan, maka nggak usah ditulis. Oke. Dikalikan 1,09 yaitu RP dibagi RP plus RB yaitu 1,09 plus 100. Ini satuannya perhatikan konsisten, kalau kilo ohm semua ya, ini kilo ohm sehingga nggak usah ditulis juga nggak apa-apa. Dan diperoleh VO per VI adalah minus 3,04 volt. Apakah sampai di sini sudah dipahami? Sudah Pak. Oke. Terima kasih banyak Pak. Oke. Baik, apakah ada pertanyaan lain? Ya Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan Fadli. Jadi tadi kan kita superposisi DC dulu, kemudian AC ya Pak. Nah, Ya. kemudian DC itu kalau dari penangkapan saya kurang lebih kita mirip-mirip dioda menentukan titik kerjanya, sedangkan AC itu terpisah untuk ripple-nya Pak ya. Iya, betul. Berarti superposisi yang dimaksud di sini mereka berdua itu efeknya itu terpisah gitu Pak ya, bukan nanti di akhir kita cari nilai Digabungkan. DC. Digabungkan. Oh, digabung ya, Pak ya? Ya, Tapi jadi kalau secara Anda lihat matematisnya ditambahin gitu nggak, Pak? Atau ya dibiarin ditambahkan masing-masing? saja. Oh, langsung saja, Pak ya? Ya, jadi kalau lihat di sini, saya share screen lagi ya. Tadi analisis penguat. Jadi kalau kita lihat di sini ya, saya mau melihat tegangan VO. Oh jangan, ini VOC-nya kecil gambarnya. Yang ini yang DC. Yang ada hanya yang ini. Oke. Perhatikan di sini, ini ada DC-nya VC, ada AC-nya VO.
atau VC-nya kecil, VC atau VO, ini nggak konsisten dia VC dengan. Oke. Ini ada DC, ini AC dijumlahkan. Di sini saya punya DC, di sini AC, ya kan penjumlahan juga. Oke. Nah, VC tadi sudah kita peroleh sebesar 3,1 volt analisis DC. Ini 3,1 volt. Oke. Kemudian VI itu digambar tadi di sini adalah 800 milivolt, 800 milivolt. Oke. Puncaknya. Oke. Ini 0,8 volt peak. Ya. Kemudian tadi penguatannya saya sudah tambahkan di sini, penguatannya sudah dihitung. Penguatan tadi sudah dihitung sebesar minus 3,04 volt per volt. Berarti di sini ya, maaf. VO sinyal kecilnya menjadi negatif 3,04 kali 0,8 volt. Oke, sama dengan saya pakai kalkulator. Oh, kalkulator saya di tas. 3 kali 3,04 kali itu 20 sekitar 2 volt ya, sekitar 2,4 volt ya. Nah, tetapi ada tanda negatif. Ada tanda negatif berarti dia fasanya berbalik. Oke, sehingga kalau lihat gambar sinyal akhirnya ini ya, VI-nya seperti ini. Oke, di tengah 0. Oke. Untuk VC-nya, VC sinyal lengkapnya ada nilai 3,01 volt DC-nya. Kemudian AC-nya adalah ini tadi 3,1 ini DC-nya. Titik kerja DC ini adalah 3,1, maaf saya yang salah, 3,1 volt. Kemudian amplitudo sinyal AC-nya adalah yang 0,8 kali 3,04 tadi. Itu menjadi 2,43. Oke, tetapi dia negatif, artinya kalau di sini mulai dengan naik turun seperti ini kebalik gitu. Ya. Sehingga diperoleh gambar ini yang menunjukkan superposisinya. Oke. Bentuk gelombangnya. Apakah sini udah dipahami? Oh, oke, baik Pak. Terima kasih. Lebih jelas Pak. Oke. Ada pertanyaan lain? Saya izin bertanya Pak. Ya, silakan Safitri. Mungkin saya kemarin di waktu model sinyal kecil agak terskip gitu Pak ya. Jadi kan tadi ada RE sama RP. Ya. Kalau RE itu buat yang model T, RP itu buat model yang P. Nah, itu ada kriteria nggak Pak? Kayak kapan kita pakai model P, kapan kita pakai model T? Saya gitu. ulang lagi ya. Saya share screen. Sebetulnya mudah itu. Share screen. Oh, stop share dulu yang ini. Nanti akan kalau udah menganalisis rangkaian akan lebih terasa, tapi kalau sekarang tidak begitu terasa. Ya, bedanya. Bedanya di sini. Ini, perhatikan, kalau kita mulai melihat sinyal yang AC-nya itu masuk ke base, oke, maka secara umum kita akan lebih memilih menggunakan RP secara umum ya. Kalau dia masuknya ke emitor, ya, maka kita akan memilih menggunakan RE. Itu ya, Safitri ya. Ini secara umum, nanti ada keadaan khusus yang... Nah, sekarang kita lihat lagi keadaan yang tadi.
tadi adalah analisis penguat. Oke, kita lihat rangkaian yang ini, Safitri ya. Inputnya saya berikan ke base. Oke. Maka saya akan lebih cocok menggunakan model RP seperti ini. Tuh. Oke. Contoh 614. Tapi contoh yang satu lagi, yang ini, oke, inputnya saya berikan di emitor, bukan di base. Oke, maka model yang lebih pas adalah menggunakan model yang menggunakan RP, model T-nya, bukan model P-nya. Gitu. Bisa Baik, ditangkap? terima kasih. Ya, bisa. Terima kasih, Pak. Oke. Nanti ya kalau kita lihat konfigurasi rangkaian akan lebih kelihatan mengapanya, akan lebih kelihatan. Ada pertanyaan lain? Tidak ada? Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Terkait yang masih yang tadi itu, Pak. RP kan kalau kita berikan di base, lalu kalau RE kan di emitor. Nah, kalau misalnya input yang kita berikan di kolektor gitu, jadinya gimana? Kolektor kan tempat output, bukan input. Yang aneh dong kalau gitu. Jadi berarti gini, tidak mungkin ada Bahkan. rangkaian gitu ya, Pak? Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Orang nggak akan, nanti ketika konfigurasi penguat kita akan bahas hal itu. Oke, baik kita lanjut sekarang. Nah, baru kita sekarang analisis penguat sinyal langsung. Oke, nanti satu-satu dulu. Analisis ini barusan 22. Oke. Oh ini. Oke, saya sambil saya koreksi ini ya. Ini bentar ya, saya sambil koreksi ini supaya seragam. Udah nggak umum aspek rasio yang itu udah nggak umum 4:3. Oke, sekarang kita lihat analisis langsung penguat sinyal kecil pada rangkaian. Oke, kita lihat ini pada contoh 614 yang tadi untuk AC-nya, ya. Untuk AC-nya saya punya rangkaian seperti ini. Oke. Kalau saya memberikan sinyal input pada base, maka saya akan melihat di sini ada resistansi sebesar RP. Oke. Dengan demikian, kalau saya punya VI di sini ada IB, maka saya ketemu RBB dan RP. Oke. Sehingga arus IB-nya sama dengan VI dibagi RBB plus RP, atau saya sudah tulis di bawah sini, saya pakai ini saja, pakai laser pointernya. Laser pointer. Jadi perhatikan ke sini saya merasakan nilai RP, keseluruhan dari sinyal ini ada RBB dan RP, sehingga VI ini akan membuat IB sebesar VI dibagi RBB dan RP, yaitu persamaan dua ini. Oke, apakah ini bisa dipahami? Bisa ya? Berikutnya IC itu adalah beta kali IB atau GM kali VBE. Oke. Kalau dalam kasus ini kita menggunakan IB yang dihitung duluan, kita menggunakan beta kali IB, maka IC-nya sama dengan beta kali IB di situ. Oke. Selanjutnya kita akan melihat berapa VO. VO ini positif negatif di sana, tetapi kita lihat ground
Ground di sana harus masuk ke sini. Arus masuk ke situ akan menyebabkan nilai positifnya itu kalau konvensi daya pasif ini adalah di atas, ini negatif. Maka V output-nya sama dengan arusnya ya beta kali B ini dikali RC dengan tanda negatif yang ini di bagian ini. VO sama dengan RC negatif RC kali RC sama dengan beta RC kali IB. Kemudian IB-nya kita tahu sebesar VP per RBP plus RP yang ini, sehingga total penguatannya VO sama dengan nilai semua ini ya dibagi VI, jadi VI-nya pindah ke kiri, jadi negatif beta RC per RBB plus RP. Oke. Nah, sedangkan untuk contoh yang 616 kita lihat, oke. Kita mulai dari mana? Kita mulai dari VI. Oke. Jadi kita lihat di sini, saya punya VI di sini. Di emitor ini tegangannya sekarang menjadi VI, gitu ya. Nah, emitor terhadap ground yang ini, kalau kita masuk ke emitor, emitor tuh merasakan ada nilai RE ke base ya. Maaf, dari inputnya emitor itu ke base-nya grounded, ada nilai RE, ini nomor 1 tadi. Ya, ada nilai RE yang kita rasakan. Sehingga kita bisa hitung nomor 2, arus IE adalah tegangannya berapa? Tegangannya adalah VI, nilai resistansinya adalah RE, maka IE sama dengan nomor 2 itu VI per RE. Oke. Berikutnya lagi, kita akan melihat kalau saya sudah menemukan IE, maka IC dengan mudah kita hitung sebesar alfa kali IE. Oke. Karena IE sama dengan VI per RE, maka IC sama dengan alfa per RE kali VI. Yang ini. Oke. Kemudian saya mau mencari VO di sini, VO. VO adalah tegangan drop pada RC, yaitu RC kali IC. Di sini tidak pakai tanda negatif karena pas polaritasnya. Maka VO sama dengan ICRC sama dengan alfa RC per RE kali VI. VI-nya kita pindahkan ke kiri, maka AV-nya adalah sama dengan alfa RC per RE yang ini. Nah, tadi kita menggunakan analisis di mana kita tidak memperhitungkan efek early. Berikutnya kita akan memperhitungkan efek early. Efek early pada cara yang sebelumnya sudah dimodelkan dengan resistansi RO. Ya, perhatikan notasinya R besar, R kecil, O kecil. Artinya dia dinamis. Ya, dia akan nilai si RO ini akan bergantung nilai ICDC. Ya, dinamis, nilai dinamis, bukan nilai statik. Oke, modelnya sekarang sama saja dengan yang sebelumnya, ya, di mana kita tinggal menambah kolektor emitor dengan RO. Oke. Untuk rangkaian berikut, rangkaian ini maksudnya, arus emitter 1 mA, transistor punya beta 100, tegangan early 100 volt. Kita mau menentukan tegangan DC di basis, kolektor dan emitor. Kemudian mencari parameter sinyal kecilnya. Kemudian ada keadaan di mana terminal Z di grounded. Ini di grounded. Oke. Maka X dengan sumber tegangan. X saya kasih sumber tegangan. Itu. Maaf. Kemudian dengan resistansi internal 2 kilo ohm, berarti di sini ada R 2 kilo ohm, RS-nya. Berikutnya adalah
Berapa penguatan keseluruhan VY per phasic? Bila efek early diabaikan, berapa kesalahannya? Oke. Baik, kita mulai. Gambarnya saya ini harus menggunakan halaman kosong karena di sini belum ada solusinya. Saya akan mulai dengan analisis DC. Oke. Rangkaian kita adalah seperti ini. Oke. Perhatikan di sini. Oh, Mas, ya nggak apa-apa. Saya kasih warna yang berbeda. Di bagian ini ada rangkaian kopling, ini blok, jadi nggak penting dalam DC-nya. Oke. Nah, saya punya arus IE 1 mA. Tadi betanya sama dengan 100. Pakai warna lain. Bagaimana mengganti warna? Ini pakai full screen saja. Saya hapus dulu. Oke. Beta sama dengan 100. Apalagi tadi? VA sama dengan 100. VA sama dengan 100 volt. Oke. Nah, ketika analisis DC, untuk memudahkan VA-nya kita anggap efek early-nya kita nggak usah perhitungkan. Analisis DC, efek early tidak perlu diperhitungkan. Nanti efek AC-nya kita perhitungkan dan kita lakukan juga tanpa perhitungan efek dari efek early-nya. Itu yang pertanyaan yang diinginkan. Oke. Yang pertama kita analisis DC tadi. Perhatikan sekarang. Ini sudah menggunakan sumber arus 1 mA. Berarti IE-nya akan paksa sama dengan 1 mA. IC sama dengan alfa kali IE. Maka ini adalah 0,99 mA. IB itu adalah seper 100 dari IB-nya sebetulnya masuk dari sini ya. Itu sebesar seper 100 dari IC, berarti di sini adalah 9,9 mikroampere. Oke. Dengan demikian kita bisa tentukan VC-nya. Oke, ini tadi IC. Supaya mudah saya akan anggap ini kira-kira 1 mA saja. Perhitungan detail silakan dihitung sendiri. Yang ini kira-kira IB-nya adalah kira-kira sebesar 10 mikroampere. Sehingga tegangan di kolektor itu sekarang menjadi 10 kurang 8. Berarti di sini 2 volt. Sementara di base ini adalah negatif 0,1 volt. Oke, DC-nya. Dan di bagian emitor itu negatif 0,8 volt karena selisihnya adalah 0,7 volt. Oke. Baik. Itu analisis DC-nya. Oke, kemudian kita akan melakukan analisis AC-nya. Yang kita cari pertama kali adalah jadi ini parameter sinyal kecilnya. Oke. Kita lihat lagi rangkaiannya. Rangkaiannya inputnya itu tadi di base. Outputnya nanti ini di ground, kita outputnya di kolektor. Maka kita akan melihat dia menggunakan model P. Oke, di sini saya akan cari insert.
equation. GM sama dengan ICDC per V thermal, potensial thermal, VT. Itu sama dengan IC-nya tadi 1 miliampere, 1 miliampere, VT-nya saya tulis saja 1 miliampere di atas. VT-nya adalah 25 mili volt. Ini sama dengan, ini adalah 40 miliampere per volt. Berikutnya saya mencari RP. RP sama dengan beta per GM. Beta per GM. Sama dengan, sama dengan letaknya salah. Nilainya adalah betanya 100, GM-nya adalah 40 mili. Maka ini sama dengan 2,5 kilo ohm. Oke, ini parameter sinyal kecilnya. Mungkin yang ini saya ini tadi yang ini soalnya, maaf. Ini tadi analisis DC, saya ulang saja di sini, saya tuliskan. Oke, tadi kita tahu langsung IE sama dengan 1 miliampere, kemudian IC sama dengan alfa IE. Ini saya dekati dengan ini hanya Anda bisa menghitung yang lebih detail ya. Mana kira-kira sama dengan basic math? Kira-kira sama. Maaf, tempatnya salah. Satu miliampere, sedangkan IB sama dengan IB sama dengan IC per IE, IC per beta. Itu sama dengan 10 mikroampere.
Saya tulis seperti itu saja. Oke. Kemudian VB sama dengan ini kok nggak mau dia nulis VB. VB itu sama dengan negatif 0,1 volt VE 0,7 tambah 0,1 berarti 0,8 dan VC itu adalah 8 volt. Itu analisis DC-nya, Anda bisa lihat dari rangkaiannya, nggak sulit. Parameter sinyal kecilnya ini. Sekarang saya akan lihat rangkaian ekivalen AC. Jadi kita lihat nanti dari rangkaian ini digambarkan. Kalau ini saya pakai ini saja karena menggambar ternyata saya menggunakan generator sinyal di sini. Ini seperti itu. Kemudian kita lihat ini AC, berarti ini kita akan hubung singkatkan karena dia cukup besar. Kemudian ini akan kita groundkan. Ini kita groundkan. Tadi di soalnya dan kapasitansinya kita hubungkan seperti itu. Ini kita hubungkan ke seperti itu. Sumber arus rangkaian ekivalennya untuk AC-nya DC ini jadi terbuka. Ini terbuka. Oke. Nah, dengan demikian rangkaiannya kita akan gambarkan lagi. Rangkaian ekivalen AC itu tadi rangkaian sebelumnya saya punya seperti ini 2 kilo ohm, kemudian saya punya saya gambarkan belakangan si transistornya. Ini terbuka, tapi kemudian kita lihat ini grounded karena rangkaian ini tadi, ya, karena si kapasitor yang ini, ya, atau kapasitor bypass namanya kalau di situ bypass ke ground AC. Kemudian ke atas saya punya resistor RC, ini RC, nilainya adalah 8 kilo ohm. Kemudian di sini Y, ini Z, ini X. Ini tegangannya nanti VO-nya di situ.
Oke, perhatikan rangkaiannya seperti itu. Kalau kemudian saya menggantikan rangkaian ini dengan model P-nya yang ada dia RO-nya, maka gambarnya akan seperti ini. Ini RO, ini RC, ini maaf, ada yang salah saya. Di sini ada tambahan lagi. X-nya di situ, ini adalah 10 kilo ohm. 10 kilo ohm ini RB. Oke. Jadi saya di sini punya 10 kilo ohm terhadap ini RB. Seperti itu. RP tadi sudah saya hitung, saya yang belum hitung adalah RO. Di bagian ini saya harus hitung. Keep. RO adalah VT per IC, VA per IC. Bukan A itu. A. Yaitu 100 per 1 mili menjadi 100 kilo ohm. Oke. Jadi rangkaiannya akan seperti itu. Kita mencari VO per VS, di sini VS-nya. Saya gambar ulang lagi di bawah supaya lebih jelas rangkaiannya. Jadi saya punya rangkaian, ini warna apa? Kuning. VS, kemudian ini RS, nilainya 2 kilo ohm. Kemudian saya punya RB, nilainya 10 kilo ohm, maaf. 10 kilo ohm terhadap ground. Kemudian saya punya RP terhadap ground juga, ini nanti terhadap ground juga, nilainya adalah 2,5 kilo ohm. Kemudian saya punya, Anda bisa menggunakan beta atau menggunakan GM VBE, kalau di sini adalah VBE. Maka ini adalah GM VBE. Kemudian ada RO, ini 100 kilo ohm. Kemudian ada RC, tadi nilainya adalah 8 kilo ohm. 8 kilo ohm. Di sini adalah VY. Oke. Nah, kalau kita lihat seperti itu, maka saya akan mempermudah rangkaian ini dengan membuat, saya mengambil kalkulator dulu sebentar di meja sebelah. R di base ini saya akan memudahkan menjadi sebuah resistor. Saya kasih warnanya merah. Ya, di sini menjadi masih kuning. Saya kasih warna merah. Ini R totalnya. RB aksen saya sebutnya atau RP aksen. Itu adalah 2,5 kilo ohm dengan 10 kilo ohm paralel. Berarti 2,5 kali 10 dibagi 12,5 sama dengan 2 kilo ohm. Ini 2 kilo ohm.
Oke. Sehingga kita tahu dari sini VBE itu adalah, kalau di situ 2 kilo ohm, sebelah kilo ohm adalah setengah VS. Ya. Oke, tadi GM ini adalah 40 mili VBE ya, 40 mili. Oke. Sementara R di kanan saya paralelkan menjadi 8 kilo ohm dengan 100 kilo ohm. 100 kali 8 dibagi 108 sama dengan 7,4. Ini adalah RC aksen 7,4 kilo ohm. Oke, kemudian VY akan kita hitung sebesar, saya pakai warna kuning di bawah supaya kelihatan, VY sinyal kecil sama dengan minus GM RC aksen, ini adalah kali VBE sama dengan ini sinyal kecil, berarti sama dengan negatif 40 mili kali 7,4 kilo kali setengah VS. Oke. Sehingga ini nilainya adalah kali 40 bagi 2 sama dengan negatif 148 VS. Oke. Ini ketika nilai RO-nya diperhitungkan. Ini pertanyaan yang pertama. Nah, pertanyaan yang kedua adalah, oke, bila VY per phase ini, bila efek early dia diabaikan, berapa persen kesalahannya? Saya harus menghitung yang diabaikan dulu. Ini keep. Saya hitung yang diabaikan, new slide. New slide. Oke. Rangkaian saya ketika ini diabaikan adalah seperti ini. Bagian awal depan ini sama, RS 2 kilo ohm. Kemudian saya punya R, ini VBE. RB aksen, ini sama, nggak ada berubah. GM VBE. Kemudian tanpa RO langsung RC. Ini yang rangkaian berikutnya, ini 8 kilo ohm. Oke, ini VY. Oke. Berarti VY sama dengan negatif GM RC VBE sama dengan negatif 40 mili kali 8 kilo kali setengah VS. Ini nilainya adalah sama dengan 100 negatif 160 VS atau VY per VS sama dengan negatif 160. Sebelumnya saya punya 148. Jadi perbandingannya adalah VY per VS keadaannya RO diabaikan, dianggap tak hingga, itu sama dengan negatif 160 volt per volt, sedangkan VY per VS RO dihitung, itu adalah minus 148 volt per volt. Kesalahannya berapa? Kesalahannya dalam persen adalah 160 kurangi 148 dibagi 148 kali 100%. Itu nilainya adalah sama dengan 160 kurang 148 sama dengan dibagi 160 kurang 148 sama dengan
dibagi 148 sama dengan 8,1%. Maaf, kali 100 ya. Ya. 12 per 148 ya, 8,1%. Ini adalah hitungan kesalahannya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Permisi Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Izin memastikan aja di soal itu, di Y itu terhubung lagi kan ya Kak sama, maaf Pak, terhubung lagi kan ya Pak sama 8 kilo ohm. Kalau Y-nya dari terhubung soal, dengan apa? di Y-nya kalau di soal itu terhubung dengan resistansi internal, maaf, terhubung dengan resistansi 8 kilo ohm. Oh, beban tambahan 8 kilo. Mohon maaf ya, saya terlewat. Oke, terima kasih diingatkan. Oke. Jadi saya ada salah kalau begitu hitungannya di sini. Oke, ini ada R beban lagi. 8 kilo ohm. R beban ya. Ini ada RE, RL 8 kilo ohm. Mohon maaf. Jadi kalau begitu di sini ada R 8 kilo ohm lagi. Berarti yang di paralel 8 kilo ohm dengan 8 kilo ohm dan 100 kilo ohm. Jadi ini bukan 7,4 tapi RC aksennya adalah, maaf saya koreksi, 4 paralel dengan 100. 4 kali 100 dibagi 400. 104. 400 dibagi 104 sama dengan 3,85. 3,85 kilo ohm. Oke. Jadi ini 3,85 kilo ohm. Ini adalah dikalikan dengan 40 dibagi dengan 2. Maaf saya yang salah, 76,9. Ini negatif 76,9. Oke. Kemudian untuk kasus yang kedua ini ada paralel lagi. RL 8 kilo ohm. Oke. Berarti ini paralelnya menjadi 4 kilo ohm. 4 kilo saja. Ini menjadi minus 80. Ini minus 80 volt per volt. Sehingga di sini kita peroleh ini minus 80, yang ini adalah 76,9. Oke, saya bisa hapus yang ini kesalahannya. Jadi dia adalah yang salah yang 80 kurangi 76,9 dibagi 76,9. Jadi 80 kurangi 76,9 sama dengan dibagi 76,9 sama dengan, ini lebih baik lagi 4%. 4,0%. Oke, terima kasih Adiatma untuk koreksinya. Apakah yang lain ada pertanyaan? Nanti saya perbaiki PowerPoint-nya. Nanti supaya saya upload yang sudah terisi dengan lebih benar. Oke, summary-nya, modelnya kita punya seperti ini. Ya, kita punya model rangkaian ekuivalennya sebelah kiri, kemudian parameter rangkaiannya di sebelah kanan. Oke. Saya cuma punya 4 menit lagi. 4 menit bisa cukup untuk apa ya? Saya coba masuk materi ini saja, rangkaian bias, pengantarnya saja saya bahas. Oke, transistor kita ingat, jadi transistor itu kita inginkan, nanti saya koreksinya belakangan, ini harus ada IC yang terkendali pada Pak, belum share transistor screen, Pak. itu. Halo? Oh, share screen-nya belum share hidup screen ya? ya, Pak? Iya. Belum. Mohon maaf, share screen.
Oke. Transistor itu harus saya berikan nilai IC, IB atau IE yang tertentu supaya dia mempunyai parameter tertentu sebagai yang akan kita gunakan sebagai penguat. Maka untuk itu kita memberikan apa yang disebut rangkaian bias. Rangkaian biasnya dalam hal ini pemberian bias itu untuk memberikan nilai DC pada transistor sehingga dia berada dalam mode aktif, bisa berfungsi sebagai penguat. Nah, beberapa yang penting dalam hal ini ya. Rangkaian yang baik adalah apabila arus DC tadi bukan fungsi temperatur. Oke. Jadi kenapa? Kalau zaman dulu Anda tidak pernah mengalami ini, saya masih kecil, kalau saya punya radio transistor yang udah makin lama itu gelombangnya sinyalnya makin ngaco gitu ya. Suaranya hilang dan sebagainya. Itu terjadi karena transistornya amplifier transistornya udah dipakai lama, temperaturnya naik, kemudian arus DC-nya berubah. Ya. Jadi itu kita inginkan bukan fungsi temperatur. Yang kedua, rangkaian itu pun jangan fungsi beta. Beta itu bergantung pada temperatur juga. Jadi kalau dia IB-nya itu terlalu IC-nya itu terlalu bergantung pada beta, maka dia akan juga fungsi temperatur nanti juga akan berubah. Selain itu, yang lebih penting lagi, industri itu transistornya betanya itu dari pabrikan itu swingnya berbeda, jangkauannya sangat luas, berbeda ya. Kalau saya beli transistor, datasheetnya bilang 150 betanya, itu bisa nilainya mulai dari 75 sampai dengan nilai 250 misalnya. Maka saya harus membuat rangkaian yang tidak terlalu berpengaruh pada nilai beta. Dan terakhir, saya harapkan dia memberikan swing linear terbesar. Jangan dia begitu sinyalnya diperbesar sedikit, dia udah masuk keadaan cutoff atau keadaan saturasi. Oke. Nah, itu prinsipnya dan waktunya sudah habis. Kita sambung saja hari Rabu. Baik, apakah ada pertanyaan sebelum saya tutup? Oke, kalau tidak ada, kita akan akhiri. Kita ketemu lagi pada hari Rabu jam 1. Selamat sore. Selamat sore Pak. Selamat sore, terima kasih Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih Pak.